Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau kita amati bahwa para habaib ini bisa kita katakan penjajah. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para habaib selama ini di Indonesia ini mengandung 3 unsur taktik, yang mana 3 unsur taktik ini juga dilakukan oleh penjajah Belanda ketika mau menguasai Indonesia. Ketiga taktik itu adalah monopoli. Yang pertama adalah monopoli, ingin menguasai kekayaan Indonesia, ingin menguasai wilayah kekuasaan Indonesia. Indikatornya apa? Bahwa para habaib ini ingin menguasai kekuasaan Indonesia, ingin mengeklaim bahwa Indonesia ini adalah milik mereka. Ya, indikatornya banyak sekali. Terbukti bahwa ada habib yang mengatakan Jawa Timur ini adalah milik Tarim, ya, padahal tidak. Kemudian mereka, para habaib ini sudah tinggal di Indonesia, sudah tinggal di bumi Indonesia, cari uang juga di bumi Indonesia, ibadah juga di Indonesia, hidup, makan, minum, tidur juga di Indonesia. Akan tetapi mereka selalu menggelorakan lagu Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin mengakuisisi kekuasaan Indonesia. Seharusnya para habaib itu sadar diri. Mereka makan di Indonesia, tinggal di Indonesia, ibadah di Indonesia, cari nafkah di Indonesia. Ya, selalu menggelorakan lagu kebangsaan Indonesia, bukan lagu kebangsaan Tarim gitu loh. Ya Tarim, Ya Tarim. Ini namanya penjajah. Tidak ada rasa malunya gitu loh. Ya, numpang di negara orang lain, tapi memuji-muji tanah kelahirannya. Kiai kita tidak. Lihat Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu asalnya dari Lasem, ya, dari Jawa Tengah. Kemudian singgah di atau berdakwah di Pasuruan. Apakah Kiai Hamid ketika dakwah di Pasuruan ini selalu menyanjung-nyanjung kota kelahirannya Lasem? Tidak. Ya, tidak. Mengapa begitu? Ya karena Kiai Hamid Pasuruan ini sadar bahwa bumi yang ditempati ini adalah bumi Pasuruan, bukan bumi Lasem, gitu loh. Ya, Kiai Asep, ya, Kiai Asep Saifuddin yang kemarin dihina oleh Habib dari Pasuruan ketika di Probolinggo, beliau ini asalnya Majalengka, ya, karena abah beliau Kiai Haji Abdul Halim ini dari Majalengka. Kemudian Kiai Asep ini singgah atau hijrah ke Mojokerto. Apakah Kiai Asep ini ketika singgah di Mojokerto selalu mengagung-agungkan tanah kelahirannya di Majalengka? Tidak, karena beliau sadar diri bahwa yang ditempati itu adalah tanah kota Mojokerto, yang mana sudah seharusnya sebagai rasa syukur beliau selalu berbuat dengan tindakan yang mana tindakan itu sekiranya bisa memajukan perekonomian Mojokerto, bisa memajukan pendidikan wilayah Mojokerto, dan bisa membuat nama harum kota Mojokerto, bukan Majalengka. Akan tetapi sebaliknya habaib ini kan, ya, hidup di Indonesia, tapi lagu yang digelorasikan, ya, digelorakan ini selalu Ya Tarim, Ya Tarim. Tidak punya rasa malu habaib itu, ya, selalu monopoli, ingin menguasai wilayah Indonesia. Kemudian
indikator lagi bahwa tindakan para habaib ini ada taktik monopoli adalah sudah berani membuat makam palsu, ya, sudah berani membuat makam palsu, makam-makam leluhur ini dibuat palsu. Kenapa? Ya karena ingin mengaburkan sejarah leluhur Nusantara agar masyarakat Indonesia ini tidak kenal dengan leluhur mereka, sehingga apa? Sehingga mudah untuk dikuasai dan dikendalikan oleh para habaib. Dan ini terbukti, ya, ini terbukti dengan mudahnya masyarakat Indonesia sebelum boomingnya nasab ini didawir dengan atas nama Nabi, kan begitu, ya, berani membaalwikan pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah rela berkorban jiwa dan raganya, darahnya demi kemerdekaan Indonesia. Sama habaib ini diklaim bahwa pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berjuang memerdekakan Indonesia diklaim sebagai klan mereka. Pangeran Diponegoro ini diklaim sebagai Pak Alwi, keluarga Pak Alwi. Imam Bonjol ini diklaim sebagai pahlawan dari klan Pak Alwi. Cut Nyak-din ini diklaim sebagai pahlawan dari klan Pak Alwi. Kan begitu, ya. Bahkan guru-guru Toreko yang telah mendidik masyarakat Nusantara, khususnya masalah spiritualitas, ini juga dibaalwikan. Mbah Mahlid ini sudah dibaalwikan. Ini artinya apa? Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Alwi ini mengandung monopoli, ingin menguasai sektor yang ada di wilayah Indonesia, ya. Begitu. Jawa Timur diakuisisi sebagai kota tahrim, ya. Sejarah Nahdlatul Ulama ini juga dikaburkan oleh LBY dengan memasukkan Habib Hashim sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal ya menurut buku sejarah Nahdlatul Ulama tidak ada nama Habib Hashim sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, tidak ada. Ya, kemudian sejarah Jatman ini juga dikaburkan oleh LBY. Ini artinya apa? Artinya tindakan habaib ini mengandung monopoli, ingin menguasai wilayah Indonesia, sejarah Indonesia, leluhur Indonesia, pahlawan Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi loh, ya, bahkan sejarah Muhammadiyah pun ini dikaburkan oleh mereka, ya. Kenapa mereka mengaburkan sejarah dua ormas yang penting, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Karena kedua ormas ini adalah dua ormas yang sangat berpengaruh dalam memajukan bangsa Indonesia, ya. Kita tahu bagaimana pengikut dari organisasi Nahdlatul Ulama kurang lebih hampir, ya, separuh lebih masyarakat Indonesia ini mengikuti ormas Nahdlatul Ulama, dan selebihnya Muhammadiyah dan selebihnya selainnya. Ini artinya bahwa mereka para habaib ini melakukan tindakan yang mengandung monopoli. Itu yang pertama, taktik yang pertama. Taktik yang kedua adalah peperangan. Ya, taktik kedua adalah peperangan. Makanya para habaib ini suka demo, ya, suka demo dan suka takbir, yang mana takbir itu yang nanti marahnya adalah siap perang, ya. Itu taktik Belanda, itu selalu menggelorakan peperangan demi misi dan visi sesuai keinginan mereka, gitu loh, ya. Itu taktik yang kedua. Kemudian taktik yang terakhir adalah politik adu domba atau debat ad impera. Dan politik adu domba ini juga dilakukan oleh para habaib dengan cara bagaimana mengadu pribumi, mengadu domba pribumi sama pribumi agar terjadi chaos,
Selama ini kan begitu, menghina presiden, bahwa presiden ini zalim, bahwa presiden Indonesia itu tidak adil. Kenapa selalu menggelorakan begitu? Agar masyarakat kepercayaannya terhadap pemimpin Indonesia ini luntur. Kalau luntur mudah diprovokasi, kalau mudah diprovokasi mudah menggulingkan presiden, gitu loh. Ya, tapi alhamdulillah selama ini yang ikut ya itu saja. Ya, selalu memprovokasi umat, selalu menghina institusi pemerintahan, ya, dengan sebutan anjing dan lain sebagainya. Ya, itu berani menghina ulama-ulama Nusantara. Ya, tujuannya adalah mengadu domba. Ini sebagai politik adu domba, adu debat MPR. Politik adu domba ini juga dilakukan oleh kelompok penjajah. Oleh karenanya saya mengatakan dengan tegas, melihat dari ketiga taktik yang dilakukan oleh para habaib, yang mana ketiga taktik ini adalah juga dilakukan oleh penjajah-penjajah terdahulu yang ingin menguasai Indonesia. Taktik monopoli, taktik peperangan, selalu menggelorakan peperangan, taktik politik adu domba debat MPR. Ya, maka saya katakan habaib ini penjajah di bangsa Indonesia ini. Kalau sudah sebagai penjajah, maka sudah kewajiban bagi kita untuk memerangi mereka, untuk mengusir mereka dari bumi kita tercinta, gitu loh. Ya, oleh karenanya bagi siapapun, kalau ada yang masih membela para habaib, bisa dikatakan seorang pengkhianat. Kenapa? Karena sama saja membela kelompok penjajah yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Salam NKRI, Merdeka, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.